Bab ke-22. Reggie awalnya bingung dengan dua orang yang mendatanginya itu. Perasaan dia tidak punya musuh siapa-siapa. Namun kenapa tiba-tiba sekarang ada orang yang mencegatnya di jalan seperti ini? Reggie sedikit menurunkan kaca jendela mobilnya. Dia tidak mau pasrah keluar begitu saja sesuai dengan perintah dari orang itu. Ada apa? Dan siapa kalian ini? Kenapa main menyuruh aku seperti itu? Tanya Reggie. Pokoknya keluar dari mobil kamu sekarang juga. Ujar pria itu sambil menodongkan pistol di pelipis Reggie. Melalui celah kaca jendela mobil yang terbuka sedikit. Reggie kaget saat tiba-tiba dia ditodong seperti itu. Dia masih ingin hidup. Namun satu sisi dia juga penasaran siapa dan ada apa orang-orang itu menodongnya seperti ini. Bilang dulu kalian itu siapa? Mau apa? Reggie masih memberanikan diri untuk bertanya. Sialan memang. Harusnya tadi dia merekamnya. Namun kejadian yang tiba-tiba membuatnya tidak sempat untuk membuka kamera ponselnya. Kamu gak perlu tahu. Keluar dan ikut kami sekarang juga. Gak mau. Kalian saja gak jelas kalian itu siapa. Emangnya aku orang bodoh? Reggie berusaha menutup kembali kaca jendela mobilnya, namun terhalang oleh tangan pria yang menahannya, masih menodong pelipisnya juga. Dia berusaha menutup namun tidak kunjung berhasil juga. Jangan bergerak ataupun mencari masalah. Mau kamu aku dor kepala kamu ini. Ancam pria itu. Reggie langsung panas dingin sambil melirik ke arah pistol yang ditodongkan padanya. Bisa saja pria tidak dikenalnya itu langsung menarik pelatuknya. Dan tamatlah riwayatnya. Reggie masih ingin hidup, belum mau menyerah begitu saja. Tangan dua orang itu pun menahannya, malah masuk dan mencekal tangan Reggie. Sehingga berapa menit kemudian akhirnya dua orang pria itu berhasil melumpuhkannya. Jadi akhirnya Reggie menyerah dan pasrah, karena dua orang itu tentu saja lebih berpengalaman darinya. Reggie langsung dibawa masuk ke dalam hitam di depan sana. Sementara mobil Reggie ditinggalkan begitu saja oleh pria itu setelah dipinggirkan di tanah kosong pinggir jalan dan menguncinya. Reggie langsung diikat tangannya, ditutup matanya dan dibawa pergi dengan mobil yang mulai melaju. Woi, kalian itu siapa sebenarnya? Apa urusan aku dengan kalian sehingga kalian menculik aku seperti ini? Reggie mulai mengomel karena memang mulutnya bebas. Reggie duduk di kabin belakang. Sementara dua orang itu di depan. Berisik sekali dia itu. Bisa nggak dibuat dia diam? Dan beberapa menit kemudian, mulut Reggie benar-benar disumpal. Untung saja dia tidak dibuat pingsan, namun tetap saja tidak nyaman dengan mulut yang disumpal. Reggie jadi berpikir kemana-mana. Menduga-duga siapa yang menculiknya. Karena perasaan dia juga tidak punya musuh. Apa jangan-jangan yang menculik aku ini ada hubungannya dengan pengusaha yang kemarin ada di video itu? Yang selingkuhan Taskia itu. Batin Reggie. Reggie langsung tidak enak perasaannya. Jangan-jangan dia mau dia papain, bahkan dibunuh. Reggie susah payah menepis perasaan dan dugaan itu. Dia semakin menyesal karena sudah sembarangan dan ceroboh mengunggah video yang di dalamnya ada orang lain. Haduh, apalagi orang itu ternyata pengusaha dan pasti punya pengaruh, punya uang juga yang bisa melakukan segalanya. Sementara Reggie sendiri hanya orang biasa, begitu juga dengan kedua orang tuanya. Memikirkan kedua orang tuanya, Reggie semakin merasa menyesal dan merasa bersalah juga karena sudah begitu ceroboh menjadi orang. Reggie menyesal. Andai saja dia kemarin-kemarin mendengarkan mamanya, pasti kejadiannya tidak akan seperti ini. Rasanya Reggie ingin berteriak. Namun mulutnya disumpal jadi dia hanya mengeluarkan suara-suara enggak. Dia juga sudah viral. Buat apa lagi ditutupi juga. Tapi di sisi lain dia juga khawatir kalau perjanjiannya dengan Zildan terancam gagal karena pria itu satu-satunya harapannya sekarang untuk bisa bertahan hidup. Daripada menjadi gelandangan di luar sana. Ya katakanlah memang Taskia seolah memanfaatkan Zildan. Tapi kan pria itu yang terlebih dahulu memberikan penawarannya. Apalagi dengan ancaman video dan fotonya akan disebarkan. Jeti sekarang membuat Taskia hanya mengandalkan Zildan saja. Taskia duduk termenung. Sembari sesekali melihat ponselnya, setelah beberapa waktu yang lalu Zildan selesai menghubunginya. Yang membuat Taskia bingung adalah,
Zildan tidak berkomentar apa-apa setelah dia memberitahu pria itu kalau dia sudah bicara jujur pada bundanya. Jangan-jangan Mas Zildan sedang berpikir dan mempertimbangkan bagaimana akhirnya perjanjian kami ke depannya mau seperti apa. Taskia memikirkan beberapa kemungkinan yang mungkin bisa saja terjadi. Ya, bundanya Zildan tadi begitu kaget mendengar ucapan kejujurannya, dan bisa dilihat kalau sepertinya wanita parubaya itu seakan tidak bisa menerima dengan latar belakang dan asal-usul keluarganya Taskia dari mana. Ya, wajar memang biasanya orang kaya seperti itu akan mencari jodoh untuk anaknya yang sepadan dan setara status sosialnya. Sedangkan Taskia, ya dia sadar diri memang dia hanya seorang anak angkat yang berasal dari panti asuhan dan tidak tahu latar belakang orang tua kandungnya siapa dan ada di mana. Aduh, kenapa aku sampai terbawa perasaan seperti ini? Sampai memikirkan dapat restu dari keluarga Mas Zildan atau enggak? Padahal kami cuma bersandiwara semata. Ujarnya lalu tertawa getir. Taskia menertawakan dirinya sendiri. Iya ya, kenapa aku jadi berpikir sejauh itu? Selama Mas Zildan tidak membatalkan surat perjanjian itu, kan aku tetap aman-aman saja. Biarkan saja itu urusan Mas Zildan. Mau keluarganya setuju atau enggak. Sudahlah, ngapain aku memikirkan itu terlalu dalam. Yang terpenting sekarang aku masih aman di sini. Taskia membuka sosial medianya. Mengecek apakah Telia sudah menyetujui permintaan menjadi pengikutnya. Namun Telia belum merespon sama sekali. Ini bocah sebenarnya kenapa sih? Ada apa dengan dia? Kok kayak berubah banget? Bukan Telia kalau nggak aktif di sosial media. Bahkan pengikutnya sudah banyak dengan berbagai konten absurdnya. Taskia jadi berpikir. Apa aku buka lagi saja akun sosial media aku? Jadi konten kreator saja ya? Kan mumpung aku sudah viral. Ya mungkin itu jalannya. Tiba-tiba ide itu terlintas begitu saja. Ya, zaman sekarang orang bisa mendapatkan uang dengan mudah dari bermain sosmed. Kalau memang sudah rezekinya dari sana, rezeki itu juga gak bakalan kemana. Banyak orang terkenal dan viral dengan jalur apapun. Apa aku manfaatkan ini ya? Taskia menimbang-nimbang hal itu. Ada peluang juga sebenarnya. Ya mungkin dia bisa membuat konten masak atau konten sehari-harinya di apartemen. Toh apartemen Zildan yang dia tempati ini sangat berkelas dan estetik untuk membuat konten di dapurnya. Sedangkan emak-emak di luaran sana, dengan konten yang biasa saja dengan dapur yang sederhana saja banyak yang berhasil. Tapi apa kira-kira Mas Zildan mengizinkan? Secara aku terikat perjanjian kontrak dengan dia. Sementara itu di rumahnya sana, Telia dari semalam pulang dari mall, seperti biasa lebih banyak mengurung dirinya di kamar. Keluar hanya untuk sarapan tadi pagi. Itu pun setelah berkali-kali dipanggil oleh mamanya, akhirnya Telia keluar kamar juga. Mama Endang sampai sudah kehabisan cara untuk membujuk putrinya itu. Telia tetap pada pendiriannya. Pengen ngambek sampai kakaknya berhasil ditemukan. Laya, kalau kamu kayak gini terus gimana papa dan mama mau konsentrasi mencari keberadaan kakak kamu? Ujar Endang sembari duduk di sisi tempat tidur putrinya. Sementara Telia masih meringkuk, memeluk guling dengan nyaman. Ya semalam sepulangnya dari mall, dia tidak bisa tidur. Sehingga pagi setelah sarapan sampai siang ini rasanya dia mengantuk dan ingin baring-baring saja, hingga ketiduran. Laya nggak apa-apa. Mah, sana mama ke kantor aja. Aku seperti biasa cuma di rumah. Mama juga nggak bisa tenang kalau ke kantor. Sementara kamu di rumah seperti ini, nggak ada semangat sama sekali. Ya semenjak Taskia keluar dari kantor, sementara Endang yang menggantikan posisinya karena mereka belum merekrut lagi pengganti Taskia, lebih tepatnya tidak ada yang bisa dipercaya selain keluarga sendiri untuk mengurus hal-hal penting seperti hal keuangan. Ada bibi di rumah pun, Mah, aku sudah besar juga jadi bisa mengurus diri. Mama nggak usah khawatir. Telia menjawab tapi posisinya tidak beringsut dari tadi. Selepas kepergian mamanya, Telia bangkit dari kamarnya, meskipun malas dia akhirnya mandi. Sejak tadi pagi dia memang malas mandi, biasanya dia baru mau mandi jika akan ada guru homeschoolingnya yang datang. Non Laya, sudah rapi mau kemana? Big Asi bertanya pada Telia yang sudah rapi. Telia bersiap untuk pergi, niatnya untuk jalan-jalan sendiri.
berusaha mencari kakaknya sendiri. Mau jalan? Bibi pura-pura nggak tahu aja kalau Laya pergi. Karena Laya tidak sabar menunggu papa yang mencari Kak Taskia, tapi tidak kunjung ketemu. Sudah beberapa hari kayak papa nggak niat nyari aja. Tapi, Non, jangan pergi sendirian seperti ini. Biar Bibi temani atau bagaimana? Nggak usah. Bi, aku mau jalan sendiri saja. Telia segera pergi tanpa mengindahkan peringatan dari Bibik asisten rumah tangga di rumah mereka. Tentu saja awalnya Bibik percaya. Namun semakin siang perasaannya, Jeti semakin tidak enak sehingga dia akhirnya menghubungi Endang juga. Apa? Laya pergi? Bi? Pergi kemana katanya? Pergi jalan katanya. Saya tanya dia tidak mau ngasih tahu mau kemana. Yang jelas katanya mau jalan mencari Non Kia. Bu. Lapor Bik Asih. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih informasinya, Bi. Endang yang sedang sibuk dengan pekerjaannya akhirnya panik dan menghubungi suaminya. Selama ini Telia jarang bepergian sendiri, pasti dengannya ataupun dengan suaminya. Dan dulu saat ada Taskia, seringnya bocah itu pergi dengan kakaknya. Apalagi umurnya yang baru 15 tahun, masih remaja belia yang memang kadang pikirannya masih labil. Endang mencoba menghubungi nomor Telia, namun ternyata sampai beberapa kali menghubungi tidak diangkat juga. Ini bocah kemana sebenarnya sih? Dari beberapa hari yang lalu tidak berhenti membuat aku pusing saja. Keluh Endang sembari memijit pelipisnya. Ya semenjak kepergian Taskia dari rumah, Telia Jeti kehilangan arah dan kehilangan semangat hidup. Papa Herman sudah berusaha mencari keberadaan anak angkatnya itu. Tapi sampai sekarang tidak kunjung ditemukan juga. Jadinya Endang pun kelabakan dan langsung keluar dari kantornya, ingin berusaha mencari keberadaan Telia di mana. Dia khawatir terjadi apa-apa dengan putri satu-satunya itu. Harusnya aku tadi nggak usah ke kantor, kerja dari rumah saja. Laya, cari masalah aja kamu ini ya Allah. Endang sebenarnya sedang pusing juga dengan urusan toko retailnya. Karena beberapa minggu terakhir semenjak kasus Taskia viral di media sosial, dengan netizen yang tentu saja mencari tahu asal-usul keluarga Taskia. Itu sangat berimbas pada penjualan tokonya yang menurun. Viral memang kadang banyak efeknya. Ada yang semakin naik dan terkenal, ada juga yang menurun. Dan ini yang terjadi pada Endang dan keluarganya, penjualan tokonya mengalami penurunan penjualan yang lumayan. Endang lalu mencari di mana kemungkinan Telia pergi. Sambil sesekali dia berusaha menghubungi putrinya itu. Namun dasar Telia tidak mau mengangkat sama sekali panggilan dari mamanya. Endang dan Herman mencari di tempat yang berbeda. Ditambah lagi bantuan dari beberapa karyawan Herman juga. Bahkan sampai sore hari begini, Endang dan Herman belum bisa menemukan keberadaan Telia. Herman dan Endang semakin pusing saja. Masalah Taskia belum selesai. Kini kenapa ditambah lagi dengan masalah Telia yang menghilang yang katanya ingin mencari kakaknya. Sampai sore Bella tidak menemukan Firda masuk bekerja juga sampai dia ganti shift. Yang biasanya jadwal ganti shiftnya sama dengan Firda juga. Biasanya kalau Firda tidak bisa masuk pagi, kadang Firda akan meminta Chinese shift dengan temannya yang sama-sama SPG. Namun sampai sore tidak ada informasi Firda masuk dan Chinese shift dengan temannya. Bella sudah menanyakan pada teman-teman sesama SPG di counter kecantikan mall tempat Firda bekerja. Dia memang gak masuk karena memang gak ada gantinya yang Chinese shift juga. Bel, gak ada izin juga dan bilang sama kami dan atasannya. Memangnya dia gak ngasih tahu kamu? Beritahu salah satu teman Firda. Gak, makanya aku nanya ke sini. Sil, siapa tahu memang dia masuk shift sore. Nomornya juga gak bisa dihubungi. Di kos-kosannya juga kosong. Entahlah kemarin dia memang sedang ada masalah. Ya sudah deh kamu begitu. Makasih informasinya ya. Bella sedikit khawatir juga. Siapa tahu Firda ada masalah sehingga sampai tidak masuk kerja. Karena dari kemarin dia membawa kuncinya pulang ke kamarnya yang tepat di samping kamar Firda. Sambil santai duduk di kasurnya setelah berganti baju dan mencuci tangan dan kaki, Bella kembali mencoba menghubungi Firda. Beberapa kali menghubungi namun ternyata nomor Firda juga belum bisa berhasil dia hubungi dan masih tidak aktif. Sebenarnya dia kemana sih?
Penghilang begitu aja nggak jelas. Tadi pagi kamarnya masih kekunci. Ini sore kok udah ada kuncinya. Tapi orangnya nggak ada. Apa itu artinya Firda sudah sempat pulang ke rumah tadi siang? Bella menebak-nebak kemungkinan itu. Dia lalu keluar kamar, mencoba bertanya pada para tetangga kamar kosnya, namun tidak ada satupun yang melihat Firda pulang sejak tadi siang. Bella malah pusing sendiri dibuatnya. Ada saja kadang tingkah Firda. Tapi walau bagaimanapun Bella sudah menganggap Firda seperti saudaranya sendiri. Jadi kalau Firda nggak jelas begini, Bella pun jadi khawatir. Apa jangan-jangan Firda berurusan dengan Om Barah? Haduh nggak ikut-ikutan aku kalau sudah berhubungan dengan masalah satu itu. Ngeri memang kalau cari masalah dan berurusan dengan orang yang punya uang. Bella akhirnya kembali ke kamarnya, segera mandi karena sudah sore juga. Lagi pula tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencari keberadaan Firda. Biar saja orang Firda sudah besar. Nanti juga bakalan pulang sendiri. Regi pergi kemana memangnya? Mah, kok sampai sore menjelang malam seperti ini dia belum pulang? Rido bertanya pada istrinya. Saat pulang kerja tidak ada mobil Regi di garasi depan. Dan kata istrinya Regi sudah pergi dari tadi siang. Nggak tahu. Pah, dia nggak bilang mau kemana. Bilangnya cuma mau jalan keluar saja karena suntuk di rumah nggak ngapa-ngapain. Pasti mama sudah bawel dan mengomelinya terus, kan? Sehingga dia suntuk di rumah. Rido sudah mandi sepulangnya dari kantor. Duduk di teras menikmati kopi. Sementara Wati sedang menyiram tanamannya setelah membuatkan kopi untuk suaminya. Kok papa menuduh mama seperti itu? Ya siapa tahu. Harusnya biarin saja orang dia sedang kacau dan sedang down pikirannya. Jadi dia biar menenangkan diri di rumah. Nggak usah mama omelin terus. Regi itu sudah dewasa. Harusnya sudah bisa berpikir dewasa juga. Karena dia sudah dewasa dan tidak bisa berpikir dewasa, makanya dia sering mama omelin. Papa nggak lihat bagaimana dia membuat masalah dan cari keputusan akhir-akhir ini. Dia terlalu gegabah dan ceroboh. Sehingga akibatnya apa? Dipecatkan dari kantornya. Sekarang jadi pengangguran gak jelas seperti itu. Ya Allah, Mah, baru juga anakmu itu menganggur beberapa hari. Nanti juga dia pasti akan berusaha lagi cari kerja. Sekarang biarin saja dulu dia istirahat sebentar biar pikirannya tenang. Hatinya juga tenang. Syukur-syukur dia sadar dengan kesalahannya kemarin. Namanya orang itu berproses. Enggak langsung bisa berubah begitu saja. Butuh pembelajaran dan pengalaman juga untuk berproses. Kalau belum mengalami dan menyesali, kadang memang susah dibilangin seperti Regi itu. Habisnya mama lama-lama kesal juga pada Regi. Bisa-bisanya dia akhir-akhir ini ceroboh banget. Apa-apa diputuskan sendiri tanpa bicara dengan kita sebagai orang tuanya. Dia memutuskan menikah dan memang sudah merencanakan untuk menceraikan Taskia di malam pertama mereka. Emangnya dia ada bilang sama kita tentang rencananya itu. Itu yang membuat mama kesal. Ditambah lagi kejadian beruntun akhir-akhir ini karena ulahnya dia juga. Rido terdiam mendengar omelan istrinya. Memang seperti itulah wanita kalau sudah mengomel. Kalau diladeni terus yang ada akan semakin panjang omelannya. Coba papa hubungi dia aja. Usul Wati karena dia masih sibuk menyiram tanaman hiasnya. Rido meraih ponselnya dan langsung menghubungi nomor putranya. Namun Regi tidak meresponnya sampai beberapa kali panggilan. Kemana itu bocah sebenarnya? Ditelepon orang tua sama sekali nggak diangkat. Malam ini Zildan dari kantor langsung pulang ke rumah kediaman kedua orang tuanya. Dia sudah menyiapkan mental dan juga hatinya. Pasti kebetulan di ruang keluarga juga sepi karena pasti para anggota keluarganya masih di kamarnya masing-masing. Zildan langsung mandi dan turun saat jam makan malam mereka biasanya sudah tiba. Pulang juga akhirnya kamu. Sil, kau tegur sang oma. Pulanglah, Oma. Kata bunda aku disuruh pulang. Di meja makan sudah ada Oma, ayah, bunda dan juga Zoya. Tumben-tumbenan adiknya Zildan itu jam segini sudah ada di rumah. Zildan menarik salah satu kursi di samping Zoya dan duduk. Ayahnya duduk di ujung sebagai kepala keluarga, sementara Oma dan bundanya duduk saling berdampingan di hadapan Zildan. Mereka lalu mulai makan setelah berdoa bersama.
Zildan agak lega karena tidak ada keluarga tantenya yang ikut bergabung makan malam saat ini. Sikap Oma, ayah dan bundanya Zildan sudah berbeda. Jadi Zildan menebak kalau sepertinya bundanya sudah cerita pada dua orang itu. Hanya sikap Zoya yang masih biasa padanya. Mereka tidak biasanya makan malam lebih banyak menikmati makan daripada mengobrol. Hanya sesekali Zoya yang masih cerewet menggodanya. Kami mau bicara sama kamu. Sil, tunggu di ruang keluarga saja biar agak santai. Ujar Oma setelah mereka selesai makan. Sementara Zildan dan Zoya belum selesai makan. Oma, ayah dan bunda sudah selesai dan berpindah ke ruang keluarga. Ada apa, Kak? Kok tiba-tiba kayaknya Oma, ayah dan bunda kayak serius banget seperti itu? Tanya Zoya. Zildan mengangkat bahunya. Padahal dia sudah tahu dan sudah menduga apa yang akan dibicarakan. Kita lihat saja nanti. Di Meos pasti itu urusan orang dewasa. Atau bisa juga itu urusan kantor dan keluarga. Aku Meos ikut-ikutan seperti itu. Ya sudah karena kamu juga masih bocil. Dengan pikiran kamu yang belum juga dewasa padahal udah kuliah. Enggak usah tahu sekalian aja. Zildan yang sudah selesai makan. Beranjak berdiri dan meninggalkan Zoya yang masih duduk menghabiskan makanannya. Zildan langsung bergabung duduk di ruang keluarga. Sudah seperti terdakwa saja dia. Jadi bener Sil, apa kata bunda? Kalau memang tas